Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana akhir dari sebuah era di mana yang di akhir ini nanti akan muncul era baru dalam peradaban masyarakat Jawa. Di abad ke-15 ya, pada waktu itu Majapahit sedang mengalami era kemunduran. Era kemunduran yang ini ditandai pada waktu itu dengan perebutan kekuasaan yang tiada akhir ya, antara satu bangsawan dengan bangsawan lain. Mereka saling berebut kuasa ya untuk menjadi raja pada waktu itu. Dan ini yang mengakibatkan kemunduran ya, kemunduran kerajaan Majapahit. Dan ini juga yang nanti akan menjadi titik balik pada waktu itu. Di akhir abad 15 akhirnya Islam muncul sebagai kekuatan ya, bukan hanya kekuatan politik tapi juga kekuatan yang nanti akan menjadi, yang akan kita lihat sampai saat ini menjadi agama mayoritas di Nusantara ini, khususnya di Pulau Jawa. Nah, ketika terjadi prahara politik ya di kerajaan Majapahit, akhirnya membuat masyarakat, membuat penduduk itu menjadi luntur kepercayaannya, terjadi ketidakpercayaan terhadap para penguasa, para elit yang ada di Majapahit. Nah, akhirnya ini juga yang akan berakibat kepada kondisi sosial. Mereka terabaikan ya, karena para elitnya sibuk untuk berkuasa ya, dengan berperang seperti itu. Akhirnya rakyatnya terabaikan. Terjadi krisis multidimensi pada waktu itu, krisis sosial. Dan tidak hanya itu, yang paling parah adalah terjadi krisis agama. Terjadi krisis keagamaan yang dianut oleh sebagian elit bangsawan Majapahit pada waktu itu, yaitu dengan munculnya sekte sesat ya, sekte sesat Bhairawa Tantra atau Tantrayana, di mana ajaran ini itu ajaran yang pada waktu sangat ditakuti oleh masyarakat Jawa, karena sekte ini ada yang namanya mereka melakukan upacara pancamakara, yaitu mereka melakukan upacara yang diiringi dengan sesembahan atau mempersembahkan sesuatu, yaitu berupa manusia, bisa berupa anak atau seorang perempuan yang dipersembahkan dalam upacara tersebut. Kemudian mereka korbankan ya, dimakan dagingnya, kemudian diminum darahnya. Dan tidak hanya itu, mereka juga melakukan 5 hal ya. Mereka minum, mereka makan ikan kembung sehingga mereka mabuk seperti itu. Sambil berputar mereka bertelanjang ya, tidak memakai pakaian apapun. Dan kemudian diakhiri dengan persetubuhan massal di antara anggota atau yang melakukan upacara tersebut. Inilah yang terjadi pada zaman itu ya, di akhir abad 15 di Jawa seperti itu. Nah, inilah yang menambah ketidakpercayaan masyarakat kepada elit bangsawan, elit kerajaan, dan juga para elit agamawan. Nah, di saat itulah para wali songo mereka muncul, mereka hadir
untuk menyelamatkan masyarakat Jawa ya, dari krisis multidimensi tersebut. Dan masyarakat menyambutnya dengan antusias ya. Karena apa? Karena Islam yang dibawa oleh para wali songo itu, mereka merasa bahwa inilah solusi dari krisis tersebut. Apalagi Islam juga mengajarkan bagaimana kesetaraan sosial yang pada waktu itu sangat langka ya, karena konsep kasta itu masih sangat mengakar pada waktu itu. Dan ketika Islam mengenalkan tentang kesetaraan sosial ya, bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan dari status sosialnya. Ini tentu menambah daya tarik masyarakat Jawa untuk akhirnya memilih Islam menjadi agama barunya. Dan inilah yang akhirnya proses inilah ya, dari krisis itu kemudian dapat tawaran solusi dari Islam, dan akhirnya masyarakat Jawa pada waktu itu akhirnya memilih Islam ya sebagai agama barunya. Dan tidak hanya itu, para wali songo juga secara pribadi mereka bisa menggantikan posisi para agamawan, para tokoh-tokoh agama pada waktu itu, agama lama sebelum Islam. Dan wali songo akhirnya bisa menggantikan posisi mereka. Makanya dalam gelar-gelar yang disematkan itu kan mereka diposisikan sebagai orang suci ya, dalam tanda kutip ya tentunya. Dan wali songo menampilkan itu. Maka bisa kita lihat misalnya ketika Ki Ageng Henis ya, di Laweyan ya, itu akhirnya bisa mengislamkan Ki Ageng Beluk yang seorang pendeta Hindu. Dan kemudian rumah ibadahnya akhirnya dirubah menjadi masjid, dikasihkan kepada Ki Ageng Henis untuk menjadi masjid. Ini potret bagaimana akhirnya para wali ini bisa menggantikan posisi ya, posisi para orang-orang yang dianggap suci pada waktu itu, para tokoh-tokoh agama lama ya, yang ada di Jawa. Inilah puncak dari Islamisasi pada waktu itu yang akhirnya berhasil menarik, merubah penduduk Jawa untuk beralih agama dan menerima Islam pada waktu itu. Dan sebenarnya ini telah diceritakan sebenarnya, kalau mungkin kita sangat hafal ya lagu Lir Ilir. Nah itu sebenarnya menggambarkan kondisi zaman pada waktu itu. Di akhir lagu Lir Ilir ini ya, ada sebuah kalimat yang sangat luar biasa sebenarnya. Itu menggambarkan kondisi pada waktu itu ya, kondisi zaman pada waktu itu. Itu dodotiro kumitir bedah ing pinggir. Ya, ini sebenarnya menggambarkan kekuasaan para elit bangsawan atau Raja Majapahit ya. Dan sebenarnya lagu ini adalah ditujukan kepada Raja Majapahit pada waktu itu. Jadi dodotiro itu adalah menggambarkan pakaian ya. Pakaian kebesaran raja pada waktu itu sudah kumitir bedah ing pinggir, artinya sudah kalau pakaian itu mungkin sudah pada bolong-bolong ya, sudah nggak layak sebenarnya untuk dipakai. Nah ini sebenarnya sebuah gambaran ya. Dan tidak hanya itu ya, kemudian para wali ini juga menawarkan sebenarnya, maka Dondomono Jelumatono ya. Dondomono Jelumatono artinya jahitlah atau rajutlah pakaian itu ya. Artinya bahwa para wali itu sebenarnya menawarkan solusi.
terhadap krisis yang terjadi pada waktu itu. Nah, dengan apa Dondomono Jlumatone, yaitu dengan Islam. Karena kita tahu setelah walaupun para elit bangsawan Majapahit ini tidak mau menerima Islam, tapi masyarakat akhirnya mau menerima Islam, dan ternyata benar ya, Islam akhirnya bisa menjadi solusi atas krisis multidimensi yang terjadi pada akhir abad ke-15 di Jawa. Dan ini adalah keyakinan kepada kita saat ini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil, bahwa di setiap zaman ya, ketika terjadi krisis, dan ternyata leluhur kita telah membuktikan bahwa solusinya adalah Islam. Akhirnya ketika mereka menerima Islam, akhirnya mereka bisa bersatu, akhirnya mereka menjadi manusia yang baru ya, yang tidak berdasarkan kepada struktur atau struktur sosialnya, tapi dilihat manusia yang paling bertakwa adalah manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bertakwa di sisi Allah, bukan berdasarkan kasta sosialnya. Dan ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita, bahwa krisis apapun yang terjadi saat ini, dan ini telah dibuktikan oleh sejarah para leluhur kita, bahwa solusinya adalah Islam. Baik pemirsa yang beriman, itu adalah hikmah ya, yang bisa kita ambil, yang dulu pernah terjadi pada leluhur kita, bahwa solusi terhadap krisis multidimensi yang mungkin saat ini sudah menggejala adalah sama, yaitu Islam. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.